kau katakan tidak dan sampai dukun bertindak dengan jawab mau bertindak, oh mau bertindak yang sampai bertindak. Jangan jangan bila selalu menjaga di mana ku dapat. Mari ku bagus ini kan jumpa sama unika, bikin pusing sapusing karena setelah saja mulai motor. Jangan sampai tua turun dari motor. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, pasti kau bisa bareng jalan aman. Sekarang ada di pusat pembuatan jenang Armina Kudus. Sekarang mari kita lihat pembuatannya. Ini tape untuk produksi madu mongsonya. Untuk produksi madu mongso. Oh, ini ketan tape selama 1 minggu. Bos. Kalau ini yang tadi jenang kelapa itu asli kelapa muda. Nih kelapa mudanya asli. Ya kan? Ini paling sangat dicari dan paling diselebnya. Ini tuh ibaratnya yang nyangkut di mesin-mesin. Coba ambil Mbak. Ini bisa tidak apa-apa. Rasakan, nikmat nggak? Rasakan Brody. Enak nggak? Nih, ambil lagi. Enak? Asli kelapa muda. Ada bentuk kardus, ada bentuk mika. Ini mika besar, harganya 30. Ini mika tanggung, harganya 15. Setelah ini semua lengkap, setiap sales itu ada 6 tipe. Ini kelapa 1, apa ini nangka 2, madu mongso, durian, nanti tambah wijen sama kelapa. Kita kirim ke Malang untuk ini. Pusat oleh-oleh Malang, semua di Malang ada. Ini nanti dipasarkan, kita punya sales, kita punya armada sendiri, dimasukkan ke box, dikirim oleh sales-sales kita. Ikut bekerja. Kapan bisa jenang Armina berdiri, siapa pendirinya dan apa alasan mendirikannya? Ya, untuk pertama kali jenang didirikan melalui proses menerima pesanan, mulai dari ibu bapak saya, Ibu Haja Sabina dan Bapak Haji Wahyu. Itu tahun 93. Setelah itu karena saya sebagai anak laki-laki, saya mendorong bapak ibu saya dan membantu supaya usaha ini berkembang dan punya nama atau merek. Tahun 97 baru ada merek Garuda. Terus tahun 2004 kita ganti namanya dari Garuda menjadi Mutiara. Lalu tahun 2009 kita membuat nama lagi yaitu Amalia. Tahun 2015 karena saya sudah dipasrai bapak ibu untuk mengembangkan dan dipasrai jenang ini untuk dipimpin, maka saya membuat nama baru lagi yaitu Armina. Apa saja jenis bahan baku yang digunakan dalam pembuatan jenang? Bahan baku ada tepung ketan, gula jawa, gula pasir, terus santan kelapa, margarin, perasa, atau wijen. Dari mana asal atau tempat diperolehnya bahan baku jenang? Untuk diperolehnya ya sekitar Kudus, kalau tepung ketan, kalau gula pasir, kalau gula jawa dari Kebumen Cilacap, kalau
dari apa namanya kelapa dari Purworejo dan Sumenep. Tapi yang jual ke sini orang sekitar sini. Bagaimana proses pembuatan jenang Armena dari awal sampai siap dijual? Ya, prosesnya diproduksi ini kan membutuhkan waktu 6 jam. Dari bahan baku yang ada tadi dicampur semua. Bahannya dari gula Jawa sama gula pasir direbus menjadi cair, tepung ketan sama santan dijadikan satu supaya menjadi satu, lalu dicampurkan semua bahan baku tadi, gula cair sama tepung ketan sama santan. Setelah 3 jam baru kita masukkan materi. Berapa total biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan jenang? Untuk biaya satu mixer ini butuh biaya 2.200.000 dari bahan baku tadi. Gimana cara penjualan jenang Armena dilakukan? Siapa pemimpinnya dan bagaimana cara promosinya? Penjualan ada dua, langsung ke tempat sini maupun melalui sales, dititipkan ke pusat oleh-oleh, terminal, toko grosir, terus rumah makan, swalayan, dan lain sebagainya. Dengan biaya mana saja jenang Armena bekerja sama dan menjalankan usahanya? Ya, untuk bekerja sama lebih cenderungan ke masyarakat, ke toko-toko yang saya sebutkan tadi. Terus sama orang-orang yang konsumen langsung ke sini juga ada. Ke limbah air ya, jadi mixer ini setelah selesai dipakai terus nanti dicuci, airnya langsung ke sungai. Bersama gitu ya. Kalau yang Islam saya tunjukkan pertama kali ya. Ciri khasnya Islam adalah berbentuk kaligrafi. Ini adalah ukir-ukiran Islam berbentuk kaligrafi semacam ini. Ini juga berbentuk kaligrafi. Sedangkan untuk yang Hindu gitu ya, yang Hindu Buddha ini sudah berbentuk pepohonan ini ya, sudah diwujudkan dalam bentuk pepohonan. Lalu kalau yang binatang-binatang juga sudah diwujudkan dalam bentuk pepohonan. Lalu kalau yang kanan kiri, yang ini ya, kalau yang ini sebenarnya adalah binatang kelelawar yang sudah disamarkan. Ini adalah semuanya adalah berbentuk kelelawar yang sudah disamarkan, berbentuk dedaunan. Jadi semuanya diislamkan gitu ya. Imaman itu disebut dengan nama mihrab. Itu mihrab. Tempat pengimaman disebut dengan nama mihrab itu ya. Jadi khas masjid selalu ada mihrabnya dan di situ gambarnya pasti berbentuk kaligrafi simbol Islam. Gitu. Kalau di Masjid Demak itu berbentuk bulus itu ya. Angka tahun pembuatan. Tapi kalau di sini itu adalah berbentuk kaligrafi yang kanan kirinya nanti ada sebuah relung-relung bunga, tetapi sebenarnya itu adalah binatang bukan binatang ini kelelawar yang sudah disamarkan berbentuk dedaunan sebagai akulturasi perpaduan budaya bahwa Islam di Jepara itu bisa menerima dari berbagai agama yang lain, toleransi, tidak egois. Ta